ITT. Malam teman-teman, selamat malam. Oh, ini turunin dikit ah. Set. Nah, segitu kayaknya oke. Malam, selamat malam. Halo. Oke ya, bentar ya, nunggu komentar dari teman-teman di YT. Teman-teman di YouTube, boleh kasih komentar kah? Selamat malam, teman di YouTube. Suara saya jelas? Check 1, check 2, check 3, check 4, check 5. Malam, halo. Jelas suaranya? Ntar ini yang di YouTube udah yang di TikTok oke sih. Ini tinggal yang di YouTube. Jelas ya? Alright, so in 5, 4 ulangi. In 5, 4, 3, 2. Selamat malam dan selamat datang di Lettinggo 32, tempat di mana kita belajar bersama untuk membedah bukunya David Hawkins, berbicara tentang kekuatan tersembunyi dalam sikap pasrah. So, let's dive, kita nikmati, kita enjoy, dan kali ini episode ke-32, kita kita mulai dari awal puasa tahun ini, dan di Februari sebentar lagi mau puasa lagi, jadi ini almost 1 year. Jadi mau 1 tahun baru 32 episode, luar biasa ya. Dulu Dialog Positif setahun itu bisa 200 episode kali. Ya 200 something episode. Tapi ya udah, let's enjoy, dan yang paling penting teman-teman kita bisa menikmati, dan kita semangat dulu ya malam hari ini. Kasih semangatnya boleh gimana ya? Boleh ketik hai gitu ya, atau tulis deh semangat gitu, boleh nggak? Tulis semangat gitu. Ayo kita tulis dulu semangat, semungut, apa deh terserah, yang penting semangat gitu. Oke, semangat ya. Nice, thank you teman-teman, terima kasih. Terima kasih, kita mulai. Oke, seperti biasa, Lettinggo di episode 32 masih ada di frekuensi level-level yang direndah gitu ya. Buat teman-teman yang udah sangat familiar dengan Lettinggo adalah sikap pasrah, kekuatan tersembunyi dalam sikap pasrah. Jadi ini buku yang ditulis oleh David Hawkins, salah satu buku legendarisnya beliau, di mana ini teknik yang paling mudah untuk pasrah. Di mana banyak orang berbicara tentang pasrah tuh biasanya nggak ngapa-ngapain, apatis gitu ya. Tapi sebetulnya pasrah itu adalah bagaimana aku tidak berfokus kepada hasil, tapi aku mencintai prosesnya. Dan pasrah adalah melepaskan frekuensi rendah ke frekuensi tinggi, itu namanya pasrah. Nah, sebagai pengantar bahwa setiap kita tuh punya perasaan ya teman-teman. Setiap kita ketemu sama orang, pasti dia barengan sama perasaannya. Karena perasaan nggak mungkin ditinggalin di rumahnya. Apalagi di rumah mantannya, itu nggak mungkin ya. Nah, jadi kalau kita ketemu sama orang, pasti dia bareng sama perasaannya. Dan perasaan itu, at least kalau nggak ditekan, diabaikan, diekspresikan. Ada 3 nih. Tekan, abai, ekspresi. Tapi yang terbaik adalah di Lettinggo. Karena kalau ditekan akan menguat, begitu diabaikan tetap ada dan makin bisa luka. Dan ketika diekspresikan mungkin ekspresi tanpa sadar, sehingga ekspresinya mungkin akan merusak, destruktif. Tetapi begitu di Lettinggo, dia akan disadari untuk masuk kepada sesuatu hal yang disebut dengan constructive action, atau perilaku kita yang bukan merugikan tetapi menguntungkan gitu. Taylor Swift itu kan sering putus sama pacarnya kan. Setiap putus dia bikin lagu gitu. Nah, lagunya laku. Jadi meskipun putus, kaya gitu. Nah, kalian ini ya udah putus, mecah-mecahin piring, udah hilang pacar, hilang piring lagi, kan rugi gitu ya. Gitu kira-kira. Nah, jadi saya rasa penting banget untuk untuk bisa meregulasi perasaan, karena tidak ada yang bisa mewakilkan. Ya, ingat Alan Watts selalu mengatakan no wrong feeling. Tidak ada feeling yang salah, tapi yang ada adalah wrong action. Jadi sebisa mungkin jangan banyak bohongin perasaannya gitu. Ya, meskipun nanti kita ngerti nggak selalu harus disampaikan gitu. Nah, ini ada satu kisah ya teman-teman sebelum mulai ya, mumpung inget nih ya. Oh ya, anyway, ini Lettinggo racikan saya by the way ya teman-teman. Jadi tolong dikunyah ulang, tolong dicek-cek lagi. Jadi ini pure racikan saya akan satuin sama semua apa yang pernah saya pelajari dan saya alami gitu. Saya multi perspektif gitu.
Em, ada satu kata bijaksana, ya. Kalau kita menghadapi siapapun, ketika dia menggunakan logik, kita penting untuk menggunakan logik. Logik versus logik, emotion versus emotion. Jangan logik pakai emosi, pun sebaliknya. Ya, di situ kita penting banget untuk bisa mengkalibrasi bahwa kalau dianya logik ya pakai logik, kalau dianya emosi ya pakai emosi gitu. Contoh. Ada satu kisah nih ya, dongeng dulu sedikit. Ada seseorang lagi nonton performance temennya, ya. Dan ketika performance dia nyanyi gitu misalkan dan nggak terlalu oke sih sebenarnya gitu. Tapi mungkin ini karena first performance dia begitu turun tuh nanya mas, misalnya temannya tuh saya gitu, dia nanya turun panggung, gimana gua keren nggak tadi gitu. Nah kan itu kan lagi ada adrenalin ya. Dia first show gitu ya. Kan kebayang nggak kalau misalnya kita pakai logic pada saat ngebalesnya, jelek lu, not good moment, right? Sesuatunya nggak tepat gitu. Tapi kita juga jangan menipu bahwa oke, semua show-nya berjalan lancar, cukup. Semua show-nya berjalan lancar. Dan itu memang nggak terlalu ngejawab pertanyaan sih, tapi at least kita merespon gitu. Nah, besok atau 2 hari berikutnya, begitu udah adrenalinnya turun, lebih rileks, lebih santai, baru kita bisa ngomong pelan-pelan. Gini loh, kemarin tuh lu manggung oke, tapi, nah mulai itu. Sehingga, aduh thank you ya Kak Selena, terima kasih. Sehingga begitu dia udah mulai pakai logiknya, dia bisa nerima masukan gitu. Nah, kadang-kadang kita tuh nggak ngerti kapan ngegas, kapan ngerem gitu. Jadi, ketika orang lagi emosi banget, kita pengen ngebalas pakai logik, not in a good time. Timing is everything. Semua yang telat kan nggak asik ya, gitu. Ya, jadi kecepatan jangan, kelambatan jangan. Jadi ingat ya, logic through logic, emotion through emotion gitu. Kita perlu timing yang pas anyway. Nah disitulah kenapa saya selalu mengartikan sabar itu bukan gak ngapa-ngapain, tetapi menunggu waktu yang tepat gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, sabar ya, not in a good time, tenang, ada waktu yang tepat gitu. Ya, karena balik lagi sama kayak orang jatuh cinta teman-teman ya. Jatuh cinta itu orang lagi di hijack sama hormon, pasti jadi bego. Kalian ngasih tahu orang yang lagi jatuh cinta, mau bener juga nggak akan didengar lah udah. Kamu tuh ya gitu. Dan menariknya ya, ini anak yang udah puluhan tahun hidup sama ibunya, dia bisa jauh lebih percaya sama kutu kupret yang baru dia kenal seminggu, coba. Pacarnya, kenapa? Dia aja sama hormon. Gitu, ya elah ini baru seminggu lu percaya amat temannya orang, tapi lagi jatuh cinta, mau gimana? Bener nggak? Sehingga ya udah kita ngerti aja sih, gitu. Iya, nggak bisa gitu ketika ada orang yang lagi jatuh cinta, terus dikasih tahu kamu, wah apalagi diceramahin, udah deh, gitu. Nah ketahanan hormon tergantung sih. Biasanya ketahanan hormon jatuh cinta akan luntur setelah akad nikah sih. Ya 3 bulan after akad nikah mulai itu. Kok nggak gini ya dulu gitu misalnya, ya. Biasa ya kalau udah mulai ngomong-ngomongin ke situ, komennya gini nih, kok nggak ada sih? Gitu kira-kira ya. Ini rada error sedikit, maaf. Oke guys, itu ya openingnya kita ya. Jadi ingat, mempengingat bahwa kemarin baca bukunya siapa ya? Simon Sinek. Sinek yang ngomong bahwa emotion lawan pakai emotion. Tapi logic lawan pakai logic. Lawan tuh dalam artian padu padankan gitu. 3 bulan mah lagi seduh-seduhnya ya sih. 3 bulan masih mabuk ya. Oke guys, kita review dulu dikit boleh ya? Sekalian mau nanya-nanya dulu. Ingat teman-teman, part of us, diri kita tuh ada 3 bagian gede. Yang paling luar namanya jasad, yang tengah namanya manas. Coba manas apa aja isinya? Ini saya pengen tahu dulu nih, pada merhatiin nggak? Ayo manas isinya apa aja? PPE, nice, thank you. Pikiran, perasaan, dan emosi. Ingat ya, ada jasad. Di antara jasad itu ada yang namanya panca indera, di mana panca indera itu adalah jembatan masuk menuju manas kita. Maka kalau jasadnya tenang, panca inderanya tenang, manasnya tenang,
diri sejati kita akan hadir. Nah, diri sejati ini terserah penamaannya mau apa gitu ya, mau ruh kah, atman kah, diri sejati terserah. Tapi pusat kedamaian adanya di situ. Ingat ya teman-teman, kalian adalah kebahagiaan yang tertutupi oleh banyak pikiran. Jadi kalau kalian ingin bahagia, jangan dicari, tapi pikirannya diregulasi. Kenapa? Karena ya nature-nya kita tuh bahagia. Karena kenapa? Bahagia itu produk dari cinta. Ingat ya, kita ini akal dulu apa cinta dulu? Kita udah pernah bahas tuh. Bayi yang baru lahir dia nggak bisa mikir, tapi dia tahu ketika didekap oleh cinta ibunya, dia akan nyaman. Dan ketika digendong sama orang lain, dia akan tahu meskipun dia nggak bisa mikir. Kenapa? Karena cinta adalah bahan baku kita gitu. Maka orang yang kekurangan cinta, artinya dia lagi keluar dari diri sejatinya. Gitu ya, makanya love is bridge to anything. Jadi jangan pernah lepas dari cinta sih. Tapi ini bukan ngomong romantic love lah ya, beda. Cinta tuh ada tahapannya. Ada cinta yang eros misalnya. Tapi ada divine love. Divine love tuh cinta ilahiyah quote and quote gitu. Tapi saya rasa kita penting untuk paham gitu ya. Love is everything lah. Gitu ya, hanya cinta yang bisa menjembatani kepada apapun gitu. Ya kalau nggak ada cinta juga acara malam ini nggak akan ada gitu ya. Kalian datang ke sini juga cinta juga gitu. Kalau nggak cinta nggak akan betah-betah gitu. Karena kekuatan cinta tuh dahsyat pun ketika kita tidak menggunakannya dengan wise juga bisa bahaya anyway. Ya, paradoks. Oke guys. Sip ya. Alright, so Hawkins selalu bilang ada 3 part gede. Satu yang disebut energi, yang kedua vibrasi, yang berikutnya adalah frekuensi. Saya ulang-ulang ini ya supaya teman-teman ya nggak usah dihafal sih, kan nggak bukan hafalnya, cuman teman-teman ngerti gitu bahwa energi itu tunggal, anggap aja begitu supaya gampang. Vibrasi itu 2, ada yang konstruktif ataupun destruktif gitu. Nah, Hawkins ngebagi dari frekuensi 2 ini ke 17 dari 2 vibrasi ke 17 frekuensi gitu. Ya teman-teman bisa lihatlah tabel Hawkins di Mbah Google banyak ya. Itu ada The Map of Consciousness namanya. Coba teman-teman rasain ini ya. Coba rasain ya. Saya mau bacain pelan-pelan. Teman-teman sambil rasain. At least hari ini aja, nggak usah lama-lama. Atau sering nggak gitu ya. Sering nggak gitu. Oke, gini. Sering nggak kalian ngerasa shame? Merasakan malu? Ngerasa aku mah apa? Ngerasa aku tuh nggak berharga? Dan ngerasa aku tuh menyedihkan gitu. Ya hati-hati itu level paling rendahnya kalau di tabelnya Hawkins. Itu levelnya 20. Orang yang ada di level itu dan jarang itu bisa turun level ke level di bawah 20, namanya suicide attempt. SA. Ya jadi ketika orang nggak sadar bahwa dirinya precious, maka dia ingin menghilang. Kan suka ada jokes ya kalau lagi masalah gede, aduh pengen banget masuk toilet ke flash hilang gitu ya. Tapi kan nggak cukup ya, kalian kan gede ya, gimana mau masuk ke toilet nge-flash gitu hilang, kan nggak bisa. Nah itu shame gitu ya, intinya adalah level 20. Shame itu bahaya. Yang berikutnya guilt. Guilt gitu. Ya masa sih, ini saya ngomong pakai perspektif Hawkins ya. Kalau kamu punya perspektif yang lain boleh-boleh aja sih. Yang kedua 30 itu levelnya namanya guilt, yang disebut feeling guilty. Jadi orang yang feeling guilty itu bawaannya pasti nyalahin. Jadi gini, saya bilang di VT saya yang terakhir di mana ya? Saya posting di semua platform nih kalau nggak salah. Ketika kamu mengkritik seseorang, jangan-jangan kritikan itu datang dari luka yang masih menganga di dalam dirimu. Maka kamu pengen ngeritik orang gitu. Jadi kritikan, komentar, apapun ya, yang keluar atau ngelihat, nyebelin banget. Nah, hati-hati gitu. Karena kritikan itu datang dari luka biasanya. Di video yang terakhir benar, ya terakhir atau keberapa gitu. Pokoknya saya ingat yang belakangnya, saya nggak sadar syuting ada sapu, tapi keburu dia posting ya udah aja. Tapi untung nggak ada yang nyadar sih.
Aduh, dikasih tahu lagi ya, jadi nyadar dong, ya udah sih nggak apa-apa ya. Nah, jadi intinya adalah feeling guilty itu bahaya juga, teman-teman. Ya, hati-hati ya. Kadang orang tuh bisa apa ya? Bisa nyaman di feeling guilty loh. Gitu. Jadi ngerasa bahwa ketika dia feeling guilty itu bagus gitu. Bagus ketika rasa bersalah itu mendorong kita untuk menuju kepada perbaikan. That's nice, that's good, yes. Tetapi ketika kita feeling guilty-nya kelamaan dan banyak menyalahkan, ingat ya, nyalahin orang lain itu datang dari proyeksi di dalam diri kita. Ingat, believing is seeing. Awas jangan ketukar. Apa yang kamu lihat itu apa yang kamu percayai gitu. Ya, semua proyeksi dari dalam. The law of projection namanya. Oke. Naik satu level namanya apati, keputusasaan. Udah deh, desperate gitu. Teman-teman kalau banyak ngobrol sama orang-orang di level 20, 30, 50 ini, rasain deh. Pasti bawaannya tuh ngeluh mulu, capek banget ngomong sama ngobrol sama orang-orang level 50, 20, 30, 20 tuh capek banget. Gitu ya, lelah banget dikit-dikit, aduh gua tuh ya. Kayak di hidup tuh gak ada yang bener gitu. Ngeluh mulu gitu. Dia selalu ngelihat semua masalah dalam setiap opportunity gitu. Ya, tapi teman-teman milikilah sedekah energi untuk orang-orang gini nggak apa-apa ya. Tapi jangan banyak-banyak, 10% lah gitu. Jangan banyak-banyak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada oh ya udahlah saya mau sedekah energi ya, dengerin orang ngeluh, nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah, yang satu level namanya grief gitu. Grief itu duka cita, 75 penyesalan. Pun grief lebih bagus daripada shame. Karena level energinya lebih tinggi. Nah, naik satu level berikutnya namanya fear atau yang disebut dengan yang namanya ketakutan. Nah, kita lagi ada di tahapan pembahasan level cepek. Cepek itu namanya ketakutan karena duka cita kita udah bahas di episode-episode sebelumnya. Ya, teman-teman ya. Oke, saya mau lanjut. Kita tepuk tangan dulu lah. Nah, gitu, semangat. Clear? Aman? Teman-teman di IET, TT, clear? Bisa oke, suara saya masih oke? Ini boleh komen di sini, ini komen di sini. Aman ya? Sampai jam berapa kita malam ini? Udah ngantuk, tingkat ngantuk berapa persen kalian? Clear? Sip. Aman, sip ya. Pelan-pelan ya teman-teman ya. Jangan sampai jam 12, gawat nanti. Sampai jam 9 boleh lah. 9 lebih seperempat lah ya. Oke. Sip ya. Rasa bersalah merepresentasikan kematian. Sementara cinta merepresentasikan kehidupan. Abraham Maslow bilang, cinta dan ego nggak bisa hadir bersamaan. Ya, cinta dan ego nggak bisa datang atau nggak bisa arrive dalam waktu yang bersamaan tuh nggak mungkin. Dia sifatnya flip flop. Ya, jadi kalau kalian ego berarti cinta lagi ketutup. Jadi orang yang menutup cintanya dengan egonya, ego berarti lagi off gitu. Ya. Rasa bersalah adalah bagian dari diri kecil kita dan mendasari kesediaan kita untuk mempercayai hal-hal negatif tentang diri kita. Kebahagiaan dan kesukacitaan bisa langsung hancur oleh satu komentar negatif dari anggota keluarga, teman, atau tetangga. Ya. Satu komentar, pesek lu, wah langsung bad day. Wah, gua dibilang pesek gitu, padahal emang. Ya udah aja sih. Ingat rumus emang tuh penting ya. Jelek lu, emang. Pesek, emang. Udah beres lah ya. Jadi kalau ada orang ngejelekin kita, yang jelek bukan kita, tapi sudut pandang dia gitu. Meskipun emang jelek juga sih nggak apa-apa juga kan ya, kan nggak apa-apa gitu. Ya kan persepsi namanya juga. Penyakit fisik biasanya disebabkan oleh rasa bersalah. Dan rasa bersalah adalah penolakan atas kepolosan intrinsik batin kita. Rasa bersalah adalah ketika kita ingin terjadi sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi ingatnya masalah, udahlah lucu sih ya. Puncaknya tuh cuma 2 aja. Yang aku pengen gak kejadian. Dan yang kejadian gak aku pengen. Udah gitu aja. Ya. Nah,
Mengapa kita menyakiti begitu banyak sampah? Mengapa kita meyakini begitu banyak sampah? Karena kepolosan kita. Bukankah itu karena ketika tumbuh dewasa kita percaya bahwa apa yang dikatakan orang lain adalah kebenaran? Dalam pelajaran Zen, Buddhism, barusan banget saya ikutan kelasnya tuh. Di Zen Buddhism tuh dia bilang gini, keren banget teman-teman. Hiduplah dengan tidak terlalu sibuk untuk memuaskan orang lain. Ya. Beli baju dipakai untuk yang penting di grup arisan ini bajunya matching meskipun nggak enakan dipakainya ya, nggak suka sih warna kuning tapi ini gengnya warna kuning pakai pura-pura pede gitu. Jadi keputusan harian kalian ini ya coba diingat-ingat deh, untuk memuaskan siapa sih gitu. Tuh itu penting banget, penting banget. Jangan-jangan kita sibuk untuk memuaskan orang lain, di mana yang kita anggap untuk kita puaskan dia juga nggak peduli-peduli amat sih gitu. Ya, jadi ngerasa penting aja. Nah, jadi sampai Hawkins bilang, emang kenapa sih kamu yakin banget itu sampah gitu? Bukankah itu karena ketika tumbuh dewasa kita percaya bahwa apa yang dikatakan orang lain adalah kebenaran? Dan bahkan saat ini, apakah kita masih percaya apa yang dikatakan orang lain adalah kebenaran? Bukankah itu berarti kita telah meyakini 1000 kebohongan dan masih mau meyakini 1000 kebohongan lagi karena kepolosan dan keluguan kita gitu. Bagus ya, Hawkins lemes banget gitu. Bilangnya lugu padahal bego gitu maksudnya. Lu bego lu gitu. Bagus, lucu, keren nih bahasanya ya. Bahasa penting ya teman-teman. Ingat ya waktu ada istri ditanya, Pak, aku gemukan nggak? Enggak, jawab aja kamu kokoh. Ya. Jadi namanya kamu ibu kokoh, nggak gendut sih, kokoh aja ya. Bukankah kepolosan batin adalah alasan utama eksploitasi terhadap kita? Dalam faktanya, ketika kita melihat jauh ke dalam diri, bukankah karena kepolosan kita sehingga meyakini diri kita bersalah? Ya, ini mama yang pada nonton kan kokoh-kokoh sih kelihatan ya. Tapi beda sama Cohen, beda. Kokoh ini ya, badannya kokoh. Karena kepolosan batin kita, sehingga kita meyakini segala hal negatif di dunia dan membiarkannya membunuh hidup kita. Menghancurkan kesadaran tentang siapa diri kita sebenarnya, dan membuat kita terpaku pada kekerdilan kita yang menyedihkan. Lihatlah seorang bayi yang baru lahir, polos, yang tak mampu membela diri dan karena tanpa kapasitas untuk membedakan mana yang tepat dan tidak, hanya bisa membiarkan dirinya diprogram layaknya komputer. Aduh teman-teman, itu ya PR-nya jadi orang tua. Yang kemarin saya cerita tuh diledakan emosi. Kebayang nggak? Ketika out of control, seorang ibu bisa marah abis-abisan gara-gara anaknya mecahin gelas nggak sengaja gitu. Perang, kamu ya buak. Gelasnya paling mahal 100.000, tapi luka batin ke si anaknya bisa seumur hidup gitu. Gimana mau bayarnya coba? Ya itu dahsyat sih. Ya dan lupa gitu ya bahwa investasi apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu berdampak sama jiwa siapapun itu, dan paling khususnya ke anak sih. Misalnya gitu. Apalagi teman-teman kebayang nggak kalau orang lain ngomong kita jelek, kita sakit hati, dan ini yang ngomongnya adalah figur otoritas, dan itu adalah orang tua kita gitu. Ngebandingin, terus memaksakan gitu. Jadi sebenarnya pengkerdilan itu datang dari keluarga sih. Jadi kita dikerdilkan oleh siapa? Oleh orang tua, mau nggak mau ya. Realitasnya begitu gitu. Nah jadi buat yang lagi jadi orang tua, kalau anaknya sekarang pengen bebas dari kekerdilan penjara yang diprogram oleh Anda, coba renungkan ulang untuk ketika Anda atau orang tua justru malah pengen diikutin mulu gitu. Jadi nanti kita ngerti bahwa penjaranya tuh nggak pernah ada pintunya teman-teman.
Cuman kita nggak mau keluar karena nggak pede gitu. Kenapa? Karena kita udah keprogram, kebayang nggak? Dari lahir sampai 7 tahun terprogram dengan kata-kata. Kamu tuna, lihat kakak kamu, lihat teman kamu, lihat coba. Jangan-jangan tiap saat diajarin siapapun anak itu untuk jadi orang lain gitu. Lihat tuh, dia nilai matematiknya 9. Kamu tuh matematiknya 4 lagi gitu. Ya iya, dia tuh memang passionnya di matematik, anaknya passionnya di olahraga gitu misalnya. Kan beda dong. Ya teman-teman ya, ingat ya, jangan memaksakan kesadaran orang tua ke anak. Karena kenapa? Orang tua tuh semestinya lebih dewasa loh. Justru orang tua yang ngertiin anaknya gitu. Ingat kan nih, saya cerita kemarin ada bapak-bapak nanya, "Kang, anak saya ya gak rajin sholat ke masjid nih," gitu. Usianya berapa Pak? 20 something lah gitu. Oh iya, saya nanya, "Bapak dulu rajin ke masjid kapan?" "Ya sekitar umur-umur 50. "Ya, Bapak waktu umur 20 gimana?" "Ya sama." "Ya udah aja sih gitu ya." Jadi nih emak-emak nih juga misalnya ya, yang baru tahu sekarang, solehah sekarang gitu, yang dia lakukan dengan apa, disamain sama anak yang umur 20 tahun gitu. "Nah kamu ya harus pengajian ini." Ingat gak saya pernah cerita gini teman-teman, kenapa anak Gen Z malas pengajian coba? Begitu sok, cobain yang punya anak atau cucu Gen Z, apalagi nanti Alpha, apalagi nanti Beta, malas pasti begitu pengajian, alah gitu. Jelas lah dia malas, kenapa coba? Ngelihat ibunya, alah ini produk pengajian aja gini ibu saya gitu ya. Pusing dia, kayak gini ibunya ini pengajian mulu tiap hari, gini ke produknya, nyebelin misalnya. Misal ya. Misal. Jangan tersinggung gitu dong. Karena kepolosan batin kita sehingga kita meyakini segala hal negatif di dunia dan membiarkannya membunuh hidup kita. Menghancurkan kesadaran tentang siapa diri kita sebenarnya dan membuat kita terpaku pada kekerdilan kita yang menyedihkan. Jadi contohnya tadi seorang bayi gitu. Mencermati hal ini bermakna menjadi sadar. Kita mendengar tentang program peningkatan kesadaran dan seminar-seminar akhir pekan untuk memperluas kesadaran kita. Apa artinya? Untuk mendapatkan formula baru yang rumit. Untuk diprogram dengan gagasan orang lain tentang kebenaran mistis. Nah yang gini-gini tuh nyari solusi praktis biasanya ke arah-arah mistis. Hawkins tahu ya? Berarti rata-rata kali ya. Sebagian besar program kesadaran tak beda dengan poin penting ini. Menjadi sadar pada sampah yang kita yakini, apa yang kita terima setiap hari. Mari kita lihat apa yang sudah diprogramkan pada kita dan mulai mempertanyakannya, membongkarnya dan melepaskannya. Mari kita terjaga dan membebaskan diri dari eksploitasi dan perbudakan oleh pemrograman negatif dunia. Teman-teman ngerti dunia nggak sih? Perlu dibahas nggak apa itu dunia? Ngerti ya? Oh yaudah, kalau udah ngerti ya udah. Kita akan melihat pemrograman negatif itu apa adanya, yang merupakan upaya orang lain untuk mengendalikan kita, mengeksploitasi kita, merampas uang kita, pelayanan kita, energi kita, loyalitas kita, dan perangkap pikiran kita. Mekanisme tentang bagaimana hal ini terjadi dicontohkan dengan indah dalam film Tron, di mana fungsi master control adalah memperbudak melalui pemrograman progresif. Oh perlu gini teman-teman, kita ini lahir ke bumi atau lahir ke dunia? Sok saya mau nanya dulu. Ayo, kalian lahir di dunia atau lahir di bumi? Beda-beda jawabannya ya. Kita beda ya. Ini kita yang beda dunianya apa buminya? Nah, pilihannya cuma bumi sama dunia, lahir ke kehidupan lagi, yang nggak apa benar, nggak apa-apa sih. Enggak dong, kita lahir di bumi dengan dunia yang berbeda. Kenapa? Duniamu dan duniaku nggak mungkin 100% sama. Kenapa? Orang kita lahir di orang tua yang beda kok. Lingkungan yang beda.
pengajaran yang beda, sudut pandang yang beda. Artinya, persepsi, matriks, program, konsep itu adalah duniamu. So that's called illusion. Paham nggak? Makanya kalau di tradisi teologis tuh, waduh, itu dunia akhirat tuh kayak dunia sekarang, akhirat itu nanti gitu. Tapi kan kita nggak bahas itu di sini ya. Tapi intinya gini, dunia adalah sesuatu yang kamu persepsikan. Sekarang saya nanya teman-teman, kalian berubah dunia nggak dari kecil sampai detik ini? Ya berubah lah, kan dulu dunianya anak-anak. Kan sekarang kan udah nggak pengen nggak pengen ya apapun yang urusan sama anak-anak gitu misalnya. Waktu dulu dunia SMA, betul nggak? Kan sekarang udah nggak SMA dong. Terus dunia pacaran, gitu. Terus dunia runtuh ketika diputusin, hancur dunia gitu. Makanya dunia kita beda gitu. Ya. Ya, sekarang memasuki dunia bangkotan tuh, benar tuh. Itu jadi jangan ngomong duniawi ya, duniawi gimana sih gitu. Orang perspektif kita beda-beda. Paham ya? Nah, jadi dunia itu adalah apa yang kamu persepsikan tentang hidup gitu. That's your perception, that's your world. Makanya ada dunia fashion, ada dunia buah-buahan. Kalau orang yang sangat tertarik dengan fashion, dia akan berkiprah di dunia fashion. Dunia binatang. Gitu, misalnya. Dunia fantasi. Gitu. Ya, dapat ya? Nah, sekarang saya tanya. Berarti dunia harus dihancurin nggak? Sesaat dunia hancur, muncullah kebangkitan kesadaran. Maka hancurnya dunia tuh bukan semuanya hancur, bukan. Hancurnya persepsi lamamu. Di situ kamu bangkit, awaken. Ketika pemikiran lama bahwa oh ternyata itu tuh gitu, oh ternyata enggak ya. Hancur yang lama, ada yang baru. Itulah yang disebut al-qiyam. Qiyam tuh bangkit gitu. Awakening. Buddha tuh kan awaken. Jadi sudut pandangnya beda, persepsinya beda gitu. Tapi sulit, iya sulit lah, nggak pernah dilatih. Gimana mau gampang, orang nggak pernah latihan. Terus kalau mau sulit terus, kapan mau berubah? Pertanyaannya sulit atau nggak mau gitu. Ya itu kan jawaban paling gampang, susah. Iya, bukan susah sih, nggak mau aja gitu. Lucunya pengen berubah gitu hidupnya, kan aneh ya. Aku tuh pengen berubah, ya mau berubah enggak sih? Tapi pengen ada perubahan hidup, tapi mau berubah enggak sih? Terus diulang-ulang gitu. Ya, gitu kira-kira. Nah, yang penting ngerti dulu world itu apa. Ya. Ketika kita melihat bagaimana pemrograman terjadi, kita akan tahu bahwa kita adalah komputer yang murni dan kosong. Kita adalah ruang polos tempat pemrograman terjadi. Nah, kayaknya di sini yang polos cuman aku, kalian nggak polos lah kayaknya ya. Ketika kita mengetahui semua ini, kita akan marah. Amarah lebih baik daripada nerima kalah. Apati, depresi, dan duka cita. Iya sih. Ini berarti kita mengendalikan pikiran kita alih-alih menyerahkannya ke televisi, koran, majalah, tetangga, percakapan di kereta bawah tanah. Ya, buat dia ini kan Hawkins lagi ngomong underground ya berarti kan. Kata-kata sambutan pelayan dan lain-lain. Apa yang masuk ke dalam bank memori kita adalah sampah. Dan ketika kita tahu hal ini, ketakutan kita berkurang drastis. Jadi teman-teman, kalian banyak sampahnya. Ya, komen jadi sampah, baca jadi sampah, ngelihat berita sampah, ya. Pantesan pasangan-pasangan kalian pada suka gini ya, bau sampah nih gitu ya. Jangan-jangan emang banyak sampahnya ya. Jadi gitu.
Jadi jangan heran ya kalau orang nggak mau deket-deket kita karena kalian memang bau sampah gitu misalnya. Ya, ulang ya. Sok ya teman-teman cobain ya. Bukan coba, pernah deh nyoba. Kalau di rumah lagi ada truk sampah lewat kan gak nyaman ya. Pasti gini semua. Tapi kalau udah yang terbiasa yang duduk si mas-mas di situ, wah santai banget gitu. Jadi kalau udah terbiasa jadi sampah, ya udah aja sih, nggak nyadar itu sampah gitu. Sama ya kalian kalau mau melogikakan ini gitu. Coba jangan sikat gigi sebulan aja. Kalian akan ngerasa biasa-biasa aja, tapi teman sekitar pasti gini nih, nggak enak gitu. Tapi yang nggak sikat gigi biasa aja, kenapa emang biasa gitu. Kebauan tiap harinya dia udah adaptasi, tapi buat dia biasa aja. Tapi buat yang nggak biasa, puyeng dia gitu kira-kira. Nah itu yang kejadian teman-teman. Ya. Nah kalau udah jadi mantan sampah bagus berarti. Tapi dapat nggak ini analogi bagus loh. Bagus loh ini Hawkins keren loh. Dalam gitu tapi nggak nyakitin hati gitu ya. Kan ini kan sebenarnya mau ngomong lu tuh sampah gitu kan bagus bahasanya ya. Nah, makanya kenapa disebut sampah masyarakat coba benar nggak? Ya sampah masyarakat gitu. Saya ulang ya. Apa yang masuk ke dalam bank memori kita adalah sampah. Dan ketika kita tahu hal ini, ketakutan kita berkurang drastis. Kita akan mulai menikmati membiarkan perasaan-perasaan kita muncul, melihatnya apa adanya, membersihkan semua sampah dan melepaskannya. Teman-teman, dalam hidup itu nggak ada yang dibuang. Yang ada disimpan. Ditempatkan. Jadi saya nggak setuju kalau buanglah sampah, karena nggak ada yang hilang kan dalam hidup gitu. Semuanya daur ulang, benar. Jadi simpanlah sampah pada tempatnya, bukan dibuang. Karena tidak ada yang terbuang dalam hidup. Please note itu. Karena begitu ada orang ngerasa terbuang dari keluarganya, terbuang dari komunitasnya, gak ada yang terbuang by the way. Ya. Itu penting sih. Duh, ngomongin daur ulang tuh, nanti ya. Muter jauh nanti ya. Itu keren sih tentang bagaimana tubuh kita terdaur ulang. Teman-teman jangan lupa ya kalian itu pakai tubuhnya, casing tubuhnya barang second loh, kan dari tanah, saripati tanah gitu. Jadi sama barang second ini biasa aja gitu ya. Setelah kita melihat jauh ke dalam diri dan menemukan kepolosan batin bawaan kita akan berhenti membenci diri sendiri. Seseorang yang benci kepada orang itu pasti adalah dia membenci kepada diri sendiri. Tapi dia nyari alasan dan nyari kambing hitam gitu. Gimana caranya buat biar kebencian kepada diri ini ada pelampiasan. Makanya ngelihat orang jadi benci gitu. Sok teman-teman kalau lagi happy ya ngelihat lukisan bagus, ngelihat apa bagus. Tapi kalau lagi bete, lukisan yang asalnya bagus juga gitu. Semua kondisi salah, bener gak? Berarti kan bukan dunianya dong. Karena dunia itu refleksi dari akhiratmu gitu. Nah akhirat itu kan kesadaran gitu. Yang akhir itu adalah sesuatu yang sejati gitu. Anyway. Kita akan berhenti mengutuk diri sendiri dan berhenti meyakini kecaman orang lain dan upaya halus mereka untuk menurunkan nilai kita sebagai manusia. Nah kan gini ya teman-teman. Ada yang ikut kelas tadi pagi nggak ya? Tadi pagi waktu saya dapat sesuatu tuh jadi pengen ngobrol gitu. Kita tuh ngelihat merek, ngelihat warna, ngelihat makna, tapi lupa ngelihat hidup. Ngelihat hidupnya tuh lupa. Gitu. Jadi artinya begitu kita melihat sesuatu tuh yang langsung kita yang langsung kita ingat itu adalah persepsinya gitu teman-teman. Maksudnya siap ya.
Saya mau nunjukin satu angka, teman-teman tulis pakai kata ya. Awas nih, dengerin nih. Saya mau nunjukin angka, tulisnya pakai kata, bukan pakai angka. Ini paham kan nih? Nah, kalau nggak nyambung, ini gorila aja ya. Pakai kata ya. Nah ya, siap ya, siap. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Nih, angka berapa? Tulis pakai kata. Nih, nih. Ayo tulis. Nih. Nah, kenapa ada yang nulis satu ya? Satu gimana satu coba? Itu 7, 10. Aduh, bener. Aku jadi merasa lelah. Aduh, itu di taman safari jadi pawang gimana rasanya ya? Pasti puyeng tiap hari ya. Ya udah ya, nggak apa-apa sih. Ya, berarti belum waktunya contoh itu ya, nanti aja ya. Ya oke. Kan lucu ya, begitu kita ngelihat ini langsung buk 9. Begitu ngelihat ini, bzz, langsung queen. Begitu ngelihat ini, zet, langsung 10 gitu. Padahal 9, 10, queen. Itu kan persepsi, konsep gitu. Yang tadi saya cerita tuh waktu saya di teras itu, tadi pagi tuh ngelihat si ijo-ijo di situ tuh indah banget gitu. Indah banget gitu. Gitu ya. Tapi keindahan itu mulai bias ketika saya ngelihat pohon terus di situ ada bunga warnanya merah. Indahnya jadi hilang karena begitu ngelihat merah langsung di sini ingetnya merah adalah berani. Makna masuk mulai itu ke epistemologis. Apalagi begitu belok di sebelah kirinya ada bunga warnanya ungu. Ungu adalah jomblo. Wah, udah ungu diartikan jomblo, dia lupa sama bunganya, dia lupa sama hidupnya gitu coba. Nah, jadi ngelihat sesuatu tuh makna, dimaknai aja semuanya gitu. Ya contoh. Ya. Jadi kita tuh nggak 100% menikmati apa yang kita lihat karena apa yang kita lihat itu udah disekat-sekat pakai makna gitu teman-teman. Paham nggak ya? Duh, gimana ngejelasinnya ya? Gini. Kalau kita ngelihat seapa adanya, sadari dulu bahwa di luar diri kita semuanya netral. Nggak baik, nggak buruk, nggak hitam, nggak putih, nggak hijau. Netral. Realitas. Saya selalu ulang-ulang, ini merah, kebenaran bukan nih warna merah? Bukan, sepakat. Kita sepakat ini warnanya merah gitu. Jadi kalau misalnya tadi kayak ada angka 1 apa sih juga ngerti jadi lucu gitu. Ya nggak apa-apa, itu perspektifnya dia aja sih. Ada orang mau ngomongin ini kuning boleh aja sih gitu. Nah yang bahaya adalah ketika berbeda nggak ada pausnya dulu marah gitu. Dia merasa kesepakatan dianya itu yang paling benar gitu. Itu aja sebenarnya. Dapat ya? Sip ya, dapat ya. Nah, berarti kalau kita sekarang belajar melihat tanpa makna, itu namanya bersaksi gitu loh. Aku menyaksikan. Gak harus memaknai, disaksikan aja. Kalau membahayakan mundur, kalau biasa aja, saksikan aja nggak apa-apa karena ada pelajaran gitu. Makanya waspada, eling tapi waspada gitu. Jangan sok-sok bersaksi juga gitu. Itu ngomongin meditasi tadi. Mentang-mentang suka meditasi di hutan ketemu singa. Oh, saatnya meditasi. Ya lu dimakan lah pasti. Kabur, lari gitu. Gitu ya, dapat ya.
Jadi kan nggak ada kunci yang pasti gitu. Ada singa, Allah Akbar, sholat, ya ini makan lah, bukan waktunya gitu. Ngerti nggak? Itu sih poinnya. Ya, ini coba dikunyah pelan-pelan. Ya, sembunyi dulu, gitu. Benar banget. Gitu. Nah, buat kalian yang ketawa-ketawa itu kalian banget kan, gitu. Makanya ketawa, gitu. Setelah kita melihat jauh ke dalam diri dan menemukan kepolosan batin, nah Hawkins ngomong bersaksi itu kepolosan gitu. Kamu tuh polos, gitu. Nah orang yang polos juga sebenarnya nggak akan sakit hati gitu. Tapi kalau dia polos nggak ada pengetahuan juga nggak bisa berkreasi gitu teman-teman. Jadi polos tanpa knowledge jadi nggak berkreasi gitu. Makanya kenapa ada pikiran, kenapa ada akal gitu, kenapa ada knowledge gitu. Ya. Setelah kita melihat jauh ke dalam diri dan menemukan kepolosan batin bawaan kita, kita akan berhenti membenci diri sendiri, kita akan berhenti mengutuk diri sendiri dan berhenti meyakini kecaman orang lain dan upaya harus mereka untuk menurunkan nilai kita sebagai manusia. Teman-teman, kita sebagai manusia nggak pernah turun loh nilainya. Sebagai identitas iya, tapi kemanusiaan kita nggak pernah luntur loh. Gimana mau luntur coba? Pangkat bisa turun tapi kemanusiaan tetap ada gitu. Karena sebelum punya pangkat dan sesudah punya pangkat dan setelah turun lagi tetap manusia kan. Nah dunia itu kayak identitas gitu, dia selalu berganti-ganti. Maka jangan melekat kepada dunia gitu maksudnya. Jangan melekat kepada yang berubah-ubah. Kenapa? Capek gitu. Karena begitu melekat kepada yang berubah, dia akan selalu pengen supaya stay selamanya di situ terus. Makanya ada post power syndrome misalnya. Udah jelas-jelas nggak punya jabatan, pengen dihormati mulu. Oh, tantrum tuh. Mantan-mantan pejabat gitu misalnya, mantan-mantan apa yang biasanya tiap hari siapa? Udah turun nggak ada yang siap-siap, kok gua nggak ada yang menghormatin lagi ya. Nah, udah tuh. Mulai tuh, perlu ke psikiater. Saatnya untuk memiliki kembali kekuatan kita dan berhenti memberikannya kepada setiap penipu yang memantik ketakutan kita dan mencuri uang kita dari dompet kita atau memperbudak kita demi tujuan mereka. Mematikan energi kita. Wah, sadis nggak? Mematikan energi kita. Wah, ini bahasanya bagus Hawkins Nice. Sangat mudah melepaskan diri dari semua ketakutan itu karena sekarang kita memiliki kekuatan untuk memilih. So, ngomong-ngomong, kita mau ngapa-ngapain milihnya. Wah, sok-sokan. Aku adalah manusia merdeka, pret banget. Setiap ke restoran milih nasi goreng lagi. Merdeka dari mana coba? Ya. Aku manusia yang bebas dan merdeka. Wah, setiap ada masalah marah mulu coba. Ya jadi jangan-jangan free will itu hoax ya. Sok-sok aku punya kehendak bebas. Bebas dari mana? Ya. Coba direnungin deh. Kita takut perjalanan batin untuk menyingkap banyak hal membawa kita pada kebenaran yang mengerikan. Dalam pemrograman terhadap pikiran kita, ini menjadi salah satu penghalang yang disiapkan dunia untuk mencegah kita menemukan kebenaran yang sebenarnya. Ada satu hal yang dunia tidak mau kita mengetahuinya. Dan itu adalah kebenaran tentang diri kita sendiri. Dunia tuh paling gak mau kalau kamu kenal sama diri kamu sendiri gitu. Karena dunia tuh akan selalu mencari cara untuk kamu terlena dengan itu semua. Ilusi. Makanya begitu mau kenal sama diri, udah tuh. Senin hidup baru mau berubah. Begitu hari Senin, besok aja. Ya. Besoknya, masih ada waktu, ini Desember, tahun depan mulai. Januari tuh mulai. Ya. Nanti udah 1 Januari, masih awal tahun, awal tenang. Januari masih lama, tanggal 5. Kayaknya pas
Valentine ya mulai 14 Februari gitu misalnya. Ingat-ingat udah tahun 2026 lagi gitu. Itu kan kelean banget ya. Kenapa? Kenapa? Karena dengan begitu kita akan bebas. Dunia nggak mau kita bebas. Kita tidak dapat lagi dikendalikan, dimanipulasi, dieksploitasi, dikuras, diperbudak, dipenjara, dicemari atau dilumpuhkan. Asik ya. Dunia adalah permainan. Waduh. Oleh karena itu, perjalanan batin itu diselubungi oleh aura misteri dan rasa was-was. Nah, mulai itu. Dunia nggak rela kalau kamu sadar. Karena kalau kamu sadar, dan kamu tahu ini semua permainan, ya dunia ngapain dong, nganggur gitu. Ya, dapat ya teman-teman ya. Coba dikunyah aja, dirasain. Apa sejatinya perjalanan batin ini? Sejatinya, ketika kita masuk ke dalam diri dan menyingkirkan ilusi satu persatu, kepalsuan satu persatu, program negatif satu persatu, semakin lama diri kita akan semakin terang. Kayak kulit bawang ya, yang pernah kita bahas tuh. Kesadaran akan kehadiran cinta menjadi semakin kuat. Kita akan merasa lebih ringan, hidup menjadi semakin mudah. Ingat ya, hidup mudah itu bukan gak ada masalah. Tapi hidup mudah itu tidak fokus pada masalah. Itu penting. Itu beda tipis tuh. Setiap guru agung sejak permulaan waktu telah mengatakan untuk mencari ke dalam dan menemukan kebenaran. Itu guru agung. Saya bosan ngomong gini tapi pengen sekali lagi aja ya. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali dengan egonya. Dan ego selalu ada di dalam diri kita. Maka ketika ego ada di dalam diri kita, dan semua permasalahan ada di dalam diri kita, dan semua musuh ada di dalam diri kita, kalau ada masalah, stop mencari jalan keluar, tapi carilah jalan ke dalam. Karena semakin sibuk untuk ngeberesin yang di luar, yang di dalamnya nggak diapa-apain, maka yang di luar akan berulang-ulang sama seperti dunia. Ya, itu penting teman-teman. Itu udah skrip lah. Itu ngomongnya barusan saya juga nggak sadar ya, scripted banget. Setiap guru agung sejak permulaan waktu telah mengatakan untuk mencari ke dalam dan menemukan kebenaran. Karena kebenaran tentang siapa diri kita sebenarnya akan membebaskan kita. Ya. Jika yang kita temukan dalam diri adalah sesuatu yang kita merasa bersalah terhadapnya, sesuatu yang busuk, jahat, negatif, maka mereka tidak akan menyarankan kita mencari di sana. Sebaliknya, mereka akan meminta kita menghindarinya dengan cara apapun. Kita akan tahu bahwa segala hal yang disebut dunia sebagai jahat sesungguhnya berada di tempat di permukaan di atas sebagai lapisan tipis yang palsu gitu. Kan suka ngomong gini ya, kenyataan itu kejam ya. Iya kejam, karena kenapa? Karena dunianya nipu mulu gitu. Jadi kita ketukar mana yang kejam, mana yang cinta gitu. Jadi dunia terbalik lah teman-teman, ingat ya. Kadang sesuatu yang terbalik itu jawabannya sih gitu. Di bawah kesalahan-kesalahan ini hanyalah yang disalah-salahkan. Aduh, di sini ada kata kita sih, saya nggak enak ngomong kita ya. Kalian aja ya. Kalian tidaklah busuk, hanya saja bodoh, kata Hawkins. Kata Hawkins. Lu tuh nggak busuk, lu tuh nggak pesek tapi bodoh gitu. Misalnya. Kamu tuh nggak jelek tapi bego gitu. Beda ya teman-teman ya. Ingat cerita si Ketut nggak ya? Ingat cerita Ketut nggak? Ngobrol sama Tuhan tentang istrinya.
Ah udah nggak usah ceritain lagi. Ya udah aja sih, itu bener tuh mantra paling terbaik tuh. Ingat ya, nah kayak cerita si Ketut kan lucu ya. Jadi gini, ya gini. Si Ketut itu istrinya cantik banget. Wah, top lah pokoknya. Siapa? Angelina Jolie lewat lah. Pokoknya cantik pol aja. Tapi oon gitu. Kebayang nggak? Cantik tapi oon gitu. Nah, suatu saat Ketut doa ke Tuhan. Pagi Tuhan. Nah, Tuhan, ini kan dialektika ya namanya juga ya. Awas nih, dialektika nih, teatrikal. Ya, nah, gorila teh suka susah diomongin teatrikal. Ya, teatrikal tuh perumpamaan, ya, perumpamaan. Nah, Ketut doa pagi-pagi. Pagi Tuhan, pagi Ketut. Nah, Tuhan balaskan. Gimana hari ini Tut? Gitu kata Tuhan. Tuhan, aku bersyukur semua hidupku baik-baik saja, semua rezekimu yang engkau berikan. Aku sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih. Wah, Tuhan happy dong. Bagus Ketut, kamu sudah bersyukur. Ya namanya Tuhan kan tahu ya. Alah ini. Biasa kan orang maunya nomor satu kan memuji-muji dulu ya. Sama kayak kalian kalau berdoa kan di awal, ya Allah, apa Tuhan. Ujung-ujungnya, ya Allah, sebaiknya. Nah, ujung-ujungnya ngatur gitu. Jadi awalnya lembut dulu, ujungnya ngatur gitu. Ya. Terus Tuhan kadang-kadang jadi bingung, ini siapa yang Tuhan ya, lu apa gua gitu. Kok gua jadi diatur gitu. Misalnya, misal. Nah, habis gitu si Ketut mulai itu, Tuhan, maaf ya Tuhan, maaf gitu. Ini bukan menegasikan omongan saya tentang bersyukur Tuhan, bukan. Cuman mau cerita Tuhan. Iya kenapa Ketut, boleh ceritakan, aku maha pengasih kata Tuhan. Tuhan, Engkau memang menganugerahkan istriku cantik banget Tuhan, dan aku sangat bersyukur. Iya bagus disyukuri aja Ketut kata Tuhan. Tapi Tuhan maaf ya, maaf Tuhan. Nih udah mulai rada-rada gitu tuh, Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Udah mulai gitu, capek dia kan, lelah gitu kan. Kenapa dia bego banget sih Tuhan gitu, on banget, kenapa sih gitu. Ya Tuhan jawab, bagus jawabannya, Ketut. Kalau istrimu nggak bego dan nggak on, dia kan nggak akan milih kamu. Ketut langsung ngomong, Alhamdulillah gitu. Udahan aja doanya gitu ya. Udah gitu aja. Itu cerita Ketut nomor. Oh, Ketut ada 100 ceritanya ya, nanti pelan-pelan kita ceritain, tenang. Jadi ya udah aja sih gitu ya. Udah, jadi dia nyadar, iya ya. Kalau dia pintar nggak milih gua juga sih gitu. Ketika rasa bersalah beserta energi yang menyertainya dilepaskan, kita akan melihat bahwa penyakit-penyakit dan simptom-simptom fisik mulai menghilang. Teman-teman ini menarik nih. Ya. Kenapa nggak Agus aja? Iya kenapa ya, Agus lagi happening banget. Udah, jangan ngomongin orang ya. Ketika rasa bersalah, balik lagi ya, kalau bersalah itu udah mulai keluar, dilepaskan, nanti akan menyadari bahwa kenapa badan jadi ringan ya gitu. Jadi enak gitu. Itu nanti kerasa sih teman-teman. Mau gak mau, suka gak suka. Kemampuan untuk mencintai diri sendiri dalam bentuk penghargaan pada diri sendiri merekah kembali. Dan dengan itu muncul kemampuan untuk mencintai orang lain. Aduh ini keren banget. Jangan harap kalian akan mencintai orang lain kalau kalian gak mencintai diri sendiri. Udah itu aja. Selesai. Kenapa? Karena itu vice versa sih. Vice versa teh apa ya? Hubungan timbal balik. Gak bisa aja. Ya udah gak bisa aja, udahlah. Udah jangan nyari formula lain lah gitu. Ya kalau mau nyari terus boleh sih, tapi ujungnya kesini lagi kok gitu. Jadi urusan waktu gitu. Kalian mau coba, tapi balik lagi sih.
Kalau mau nyoba terus untuk untuk tidak mencintai diri dan mencoba untuk menyayangi orang sampai kapanpun gitu, tapi nanti ngerti sih. At the end of the day, gitu kalimatnya. Ini saya ulangnya, ini keren banget deh. Kemampuan untuk mencintai diri sendiri dalam bentuk penghargaan pada diri sendiri merekah kembali. Dan dengan itu muncul kemampuan untuk mencintai orang lain. Dengan itu muncul kemampuan untuk mencintai orang lain. Terbebas dari rasa bersalah menyebabkan pembaruan energi hidup, teman-teman. Lepas dari rasa bersalah, itu adalah recharging. Ini bisa disaksikan secara dramatis pada banyak orang yang bertobat melalui pengalaman religius. Kebebasan yang tiba-tiba dari perasaan bersalah melalui mekanisme pengampunan bertanggung jawab atas ribuan pemulihan dari penyakit serius. Baik, apakah kita setuju atau tidak dengan konsep religius mereka? Nggak terlalu penting, teman-teman ya. Jangan usil sama jalan orang lain. Kenapa? Karena jalan itu boleh jadi penyembuhan buat dia. Ya, please. Nggak usah usil sama jalan orang lah. Ya, mau yakin, mau meyakini, mau sama, mau nggak penting. Kenapa? Dia nyaman dengan jalan itu, dan dengan jalan itu dia sehat dan sembuh. Dan jangan juga menutup-nutupi jalan kesembuhan orang dengan memaksakan keyakinan gitu. Ya, hati-hati nih. Yang penting untuk diperhatikan adalah hilangnya rasa bersalah disertai dengan kebangkitan energi hidup, kesejahteraan, dan kesehatan fisik. Setiap orang punya fase healingnya masing-masing, teman-teman. Jadi ketika mulai dia dengan di level syariat dia ngerasa healing, that's okay, udah nggak usah dikomenin lah. Orang dia lagi penyembuhan kok. Baru masuk ke level penyembuhan udah dikomenin, kamu tuh ya kurang 2 derajat turun gitu misalnya. Kamu tuh kurang belok ke kanan dikit, kamu tuh kurang belok. Dikomenin hal-hal yang nggak terlalu esensial gitu. Padahal jalan itu adalah jalan penyembuhannya dia gitu. Ya, itu penting sih. Penting banget. Ya, sekali lagi, nggak usah terlalu usil sama jalan. Nggak usah usil, udah to the point aja ya. Udah jangan usil. Dia nyamannya ke situ, ya udah. Ya. Karena boleh jadi itu jalan penyembuhannya dia loh. Ya. Ketika tiba momen untuk menyembuhkan diri sendiri dan meningkatkan kesehatan emosional kita, tiba-tiba kita seperti menjadi paranoid. Kita menjadi sadar dan waspada pada semua penipu, penjual rasa bersalah dalam hidup kita dan pengaruh buruk mereka. Mulai itu ada boundaries nanti. Oh, bukan benci loh ya. Kita menjadi sadar, bukan jadi benci, bukan. Karena yang bego ya kamu aja mau ditipu selama ini gitu. Ya. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, tidak bisakah kita melakukan sesuatu atas dasar cinta? Bukan rasa takut dan rasa bersalah. Apakah rasa bersalah adalah satu-satunya alasan kita untuk menikam tetangga kita? Mengapa kita tidak menikam tetangga kita? Karena kita mencintai dan peduli padanya sebagai sesama manusia yang secara intrinsik tidak bersalah dan berjuang untuk tumbuh, tetapi mungkin membuat kesalahan dalam hidupnya sebagaimana kita. Tidakkah mengikuti ajaran agama akan lebih efektif jika dilakukan karena cinta dan apresiasi, bukan karena rasa bersalah dan rasa takut? Ayo. Aduh, aku tuh ngerasa dosa, kenapa tadi ketinggalan apa gitu. Nah, jadi itu dilakukan atas dasar cinta atau atas dasar takut? Ayo. Ya tapi ya udah aja ya, balik lagi. Artinya apa? Semuanya sesuai dengan kapasitas gitu. Aduh, ini keren, Hawkins keren sih. Tidakkah mengikuti ajaran agama akan lebih efektif jika dilakukan karena cinta dan apresiasi? Ingat ya, saya tuh agak nggak terlalu pas kalau ada kata-kata toleransi beragama sih. Meskipun itu kan yang paling populer ya.
Karena kenapa? Toleransi itu membiarkan, sok aja. Saya toleran ya, saya membiarkan kamu ngerjain. Tapi beda dengan apresiasi. Jadi di perspektif saya pribadi nih ya, buat saya yang tepat adalah bukan toleransi umat beragama, tetapi apresiasi umat beragama. Appreciate. Bukannya misalkan di depan ada yang, misalnya ya, di kampung Islam di depan ada yang Natalan, sok gitu. Itu toleransi, tapi oke, apa yang bisa dibantu? Apa yang harus kita sama-sama lakukan? Apa nih gimana? Nah itu apresiasi gitu. Makanya mudah-mudahan lebih ada mindsetnya bukan toleransi umat beragama, tetapi apresiasi umat beragama gitu. Itu sih menurut pandangan saya. Kalau menurut pandangan kalian beda, nggak apa-apa ya. Oke? Tidakkah mengikuti ajaran agama akan lebih efektif jika dilakukan karena cinta dan apresiasi, bukan karena rasa bersalah dan rasa takut? Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang kita butuhkan dari rasa bersalah? Layanan apa yang mungkin kita dapatkan darinya? Apakah kita begitu bodoh sehingga berperilaku hanya karena rasa bersalah? Apakah kita begitu tidak sadar? Tidak bisakah pertimbangan pada perasaan orang lain menggantikan rasa bersalah sebagai motivasi untuk perilaku secara layak? Teman-teman, pertanyaan ini kita akan bahas di part yang akan datang supaya rame ya, supaya ada rasa penasaran ya. Tapi di kalimat akhir ini ada kata-kata motivasi. Ingat teman-teman, motivasi dari kata motivere adalah melakukan dari dalam. Jadi kalau kita melakukan masih karena ada embel-embel, itu bukan motivasi namanya. Itu namanya transaksi. Jadi tidak ada orang yang bisa memotivasi kita. Ingat-ingat baik-baik itu. Nggak ada. Jadi kamu memotivasi? Enggak. Motivasi itu datang dari dalam. By the way. Ya. Makanya saya selalu bilang, saya mah jadi bidan aja deh. Ngebantu kalian untuk lahir gitu. Bukan motivator, apalagi guru, jauh lah. Gitu. Sip ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan terakhirnya Hawkins gini di episode 32. Wah makasih Kak, terima kasih. Layanan apa yang mungkin gini. Nih ya terakhir ya. Direnungin baik-baik ini ya. Dikunyah-kunyah pelan-pelan. Apakah kita begitu bodoh sehingga berperilaku hanya karena rasa bersalah? Apakah kita begitu tidak sadar? Tidak bisakah pertimbangan pada perasaan orang lain menggantikan rasa bersalah sebagai motivasi untuk berperilaku secara layak? Emang nggak bisa kata Hawkins, kamu motivasi aja sih gitu. Tidak reaktif. Aku melakukan karena, bukan motivasi namanya. Nah kita tuh, nggak kita sih, kalian tuh kekurangan motivasi kayaknya gitu. Kenapa? Harus di-trigger mulu gitu. Jadi kalau di-triggering akhirnya jadi transaksi gitu. Akhirnya apa coba? Melakukan sesuatu pasti mudah-mudahan ina itu gitu. Nah udah deh. Gitu. Masih bersyarat. Oke guys. Duh seru Ini part-part rame sih, bentar lagi seru banget nih ya. Abis ini kan ketakutan tuh beres bentar lagi ya teman-teman. Dikit lagi Abis gitu kita masuk ke hasrat. Wah hasrat seru banget nih. Terakhir saya mau nutup dengan level-level yang sering kita ulang ya. Supaya teman-teman ngerti ada di level mana gitu. Sehingga kalau kita ngerti ada di level mana, ya kita mulai nyadar gitu. Nah, malu atau shame di level 20, merasa diri sangat hina dan memalukan secara tradisional disertai dengan pengasingan diri. Energi level ini merusak kesehatan dan mengarah kepada kekejaman terhadap diri sendiri dan orang lain. Itu shame, hati-hati. Mengasingkan gitu. Beda ya antara orang tawadu sama bego gitu. Ada pertanyaan, enggak. Wah,
Ini tawadu banget. Ini tawadu apa bego beda tipis loh. Ya, rendah hati sama rendah diri beda tipis. Sabar sama tolol beda tipis. Gitu ya. Tuh, tolong hati-hati. Rasa bersalah atau guilt, pada medan energi ini seseorang ingin menghukum dan dihukum. Oke? Ini mengarah pada penolakan diri, penuh penyesalan, feeling bad, dan self-destructive, penghancuran diri gitu. Intinya kalau orang di self-guilt, bahasanya gini, itu semua salah saya. Salah saya. Rawan mengalami kecelakaan, punya kecenderungan suicide, memproyeksikan kebenciannya terhadap diri sendiri kepada orang lain sebagai orang jahat adalah yang umum terjadi. Energi level ini menjadi dasar dari banyak penyakit psikosomatik. Jahat ya. Dah. Kalau sering ngomong jahat sama orang lain, hati-hati aja. Dan jika kalian melihat bahwa masalah selalu ada di luar diri kalian, maka kalian adalah masalahnya. Gitu. Apati 50. Energi ini ditandai oleh ketiadaan harapan. Nah, orang apati itu nggak suka diminta pertolongan. Gua aja susah, misalnya. Gua aja susah minta tolong lagi sama gua. Makanya teman-teman, orang yang nggak mau nolong dan orang yang miskin cenderung makin miskin karena kenapa? Karena dia nggak mau nolong. Kenapa? Karena hukum terima kasihnya nggak kejadian gitu. Ya, makanya ada terima kasih perputaran, terima kasih. Nah, orang yang di bawah terus tangannya nggak akan gini, udah aja. Jadi jangan heran orang sengsara muter-muter di samsara gitu. Rawan mengalami kecelakaan dan punya kecenderungan suicide. Jadi intinya di level ini tuh pokoknya gimana ya? Dia apatis gitu ya. Di guilt ini kan masih ngomong di guilt ya. Dia tuh pokoknya intinya adalah gimana ya bahasa gampangnya ya. Udah ngerasa bersalah kalau dia apatis, nggak peduli dan ngapain saya harus peduli gitu. Oh, itu bahaya sih. Ya, tapi memang suka mampir ke situ ya. Suka mampir gitu. Tapi kalau disadari, oh saya lagi mampir ke apatis nih gitu. Ya. Ulang ya. Jadi level apati adalah energi ini ditandai oleh ketiadaan harapan, gak suka dimintai pertolongan, menjadi beban bagi orang lain, malas dan ogah-ogahan, serta perasaan aku gak bisa. Dan kenapa aku harus peduli? Kemiskinan lumrah terjadi pada level ini. Orang yang gak peduli itu miskin. Makanya Bill Gates tuh gak pengen punya menantu miskin. Miskin tuh bukan masalah banyak uang. Karena ada orang yang miskin tapi banyak uang. Beda loh ya. Karena semua dari mindset sih. Duka cita atau grief, ada ketidakberdayaan, keputusasaan dan rasa kehilangan, penyesalan dan perasaan. Andai aja aku tidak. Aduh, kalau dulu aja enggak. Nah, udah tuh. Tahu gitu ya. Nah, suka gitu ya, kalian yang milih, kalian yang nyesal. Kan yang milih kalian. Habis itu, kenapa ya dia yang milih kalian? Oh, milihnya waktu itu lagi mabuk masalahnya. Ya, lagi jatuh cinta, milih gitu. Jadi everything seems beautiful. Nah, gitu ya. Ya, itu di level grief. Jadi grief itu depresi, kesedihan, penuh ratapan. Jadi orang yang grief tuh gini nih kalimatnya, saya nggak bisa lanjut lagi, ini kayaknya the end of the world. Nah gitu, yaitu grief. Hati-hati di situ. Nah 100 tuh ketakutan. Energi ini melihat bahaya di mana-mana, berusaha untuk terus menghindar, defensif, sibuk dengan masalah keamanan, posesif terhadap orang lain, pencemburu, gelisah, cemas, dan terus berjaga-jaga. Jadi kalau kalian udah punya sifat-sifat yang tadi barusan di level fear, pencemburu, gelisah, cemas, berjaga-jaga, posesif, tuh Anda di fearness. Ya, insecure terus, berjaga-jaga terus, jadi alert terus gitu, alarmnya begitu. Kayak pulang dari bank bawa duit cash 5 miliar ditenteng gitu. Keluar dari bank begitu ngelihat semua kelihatannya kayak penjahat gitu. Ini semua orang pasti mau ngeburu saya gitu.
Nah itu tuh orang yang insecure gitu tuh. Shot yang ngedeketin dikit, langsung gitu. Padahal dia juga nggak tahu kita bawa uang kan gitu. Ya intinya gitu. Nah sekarang yang bahaya, uang nggak ada, tapi insecure gitu. Ngapain insecure apa sih? Kayak ada yang berharga aja sih gitu. Misalnya, ya. Ya, jadi kita di level 100 tadi kira-kira ciri-cirinya kayak gitu. So, cukup teman-teman ya. Karena waktu efektif belajar kita udah over. Seperti biasa, mendingan pelan tapi party. Pelan tapi pasti daripada cepetan ngabisin materi tapi nggak dapat apa-apa gitu. So, terima kasih. Terakhir sebelum kita closing, malam hari ini teman-teman dapat apa, pelajaran apa yang paling jelek dan kira-kira yang malam ini gue banget nih. Boleh tulis di komen, silakan. Silakan. Banyak nih teman-teman PR kita. Tuh ada berapa buku? Tuh 2, 3. Wah banyak lah. Mana nih komennya? Oke. Oh makasih. Cintai diri sendiri, nice. Ini bagus nih komennya, apaan ya? Dari tadi ngapain ya? Nah nggak apa-apa juga sih tapi. Self love. Yang diingat cerita ketut. Tapi nggak apa-apa sih ya. Ya siapa tahu suami kalian gitu ya. Kalau suami kalian, coba kadang-kadang kalian harus yang perempuan, coba didengar-dengar kalau suami doa apa jangan-jangan doa kayak ketut ya. Kalau doanya kayak gitu, coba banyak belajar lagi ya, jangan on banget gitu maksudnya. Lebih sadar sama level kesadaran dialami. Mantap, thank you. Masih suka insecure, nggak apa-apa, diterima aja dulu. Free will, nice. Nanti ngerti ya teman-teman ya, free will tuh apa gitu. Bebas dari rasa bersalah, oke. Teman-teman thank you ya, komen-komennya mantap. Semoga ini jadi satu pembelajaran malam hari ini sesuai dengan wadahnya tentu saja. Wadah kita dan ya udah kita appreciate, ingat kita appreciate sesuai dengan takaran dan wadah, nggak usah ngebandingin sama orang karena kita bukan orang lain, nggak usah pengen lebih dari apapun, dan yang paling pasti sayangilah dirimu karena tidak akan ada siapapun yang bisa menyayangi diri kita kecuali sebaik kita menyayangi diri kita sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat dan love you all.